Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-27. Rasa itu mulai tumbuh di kalbu. Elsa berbaring dengan pikiran yang terus menuju saat makan malam bersama David. Tangan kanannya terus memegang bagian dekat bibir seraya tersenyum. Karena mengingat David yang mengusap bagian itu saat Elsa makannya belepotan. Bayang-bayang wajah David mulai melintas di benaknya. Terutama senyum tuannya itu yang memesona. Ditambah, sikap David yang begitu baik. Elsa menepuk-nepuk pelan dahinya. Duh, kenapa aku jadi kepikiran tuan David? Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Ah, tidak. Aku hanya kagum saja dengan kebaikannya. Elsa mencoba memejamkan mata. Namun, pikirannya terus menuju David. Elsa pun mencoba mengubah posisi berbaring, tapi tetap saja matanya sulit dipejamkan. Apakah Tuan David sudah tidur? Lagi, Elsa menepuk-nepuk pelan dahinya. Kenapa aku kepikiran Tuan David terus? Elsa menggeleng cepat dengan mata dipejamkan. Tidur, Elsa. Agar besok tidak kesiangan. Ayo, tidur. Tidur. Di kamar yang berbeda, David sedang berbaring seraya memikirkan Elsa. Terutama saat di meja makan. Kalau aku terus tertawa, nanti disangka orang gila, Tuan. Ya, maksudnya bukan tertawa sendiri. Tapi, tadi kata Tuan, aku harus terus tertawa. Nanti bisa kering gigiku, Tuan. David menyipit, Elsa itu gadis yang polos, lucu, atau aneh sih? Batin David. Tuan, aku sudah kenyang. Apakah Tuan mau nambah atau sudah? Kalau sudah, mau aku bereskan. Elsa menatap David yang sedang mengambil tisu. Kamu harus habiskan semuanya. Biar kamu semakin kuat. David mengusap sekitar mulutnya menggunakan tisu. Tidak muat di perutku, Tuan. Elsa memegang perutnya. Paling juga malu mau makan lebih banyak, karena ada aku, ledek David seraya menahan tawa. Aku tidak bohong, Tuan. Aku sudah kenyang. Elsa menatap David begitu serius. Beberapa detik kemudian, David menyemburkan tawa. Iya. Aku percaya kok. Ya sudah. Ayo, kita bereskan. David bangkit dari duduknya. Biar sama aku saja Tuan. Ini kan, tugasku. Tidak apa-apa. David mengukir senyum. Senyuman yang begitu memesona. Sigap, Elsa langsung mengalihkan pandangan. David kembali tersenyum mengingat kejadian itu. Apakah Elsa sudah tidur? Sepertinya sudah. Karena perutnya sudah kenyang. Pagi itu saat pukul 9.10 WIB, David sedang berolahraga di dekat kolam renang. Setelah merasa cukup, dia duduk dengan kaki diluruskan. Terlihat olehnya Elsa sedang mengelap kaca jendela. Sedikit senyuman terukir di bibir lelaki yang masih berkeringat itu. Elsa, sini. Elsa membalikkan badan. Iya Tuan. Elsa berjalan sedikit cepat mendekati tuannya itu. Ada apa, Tuan? Apakah Tuan butuh sesuatu? Tanya Elsa sedikit membungkuk setelah berada di dekat David. David berjongkok. Lalu, menggeleng. Ya, terus ada apa Tuan memanggilku? Tangan kanan David masuk ke kolam renang, lalu memercikkan air ke baju Elsa. Elsa langsung terkejut. Sedangkan, tuannya itu malah tertawa. Kenapa Tuan memercikkan air kepadaku? Kamu pasti belum mandi, kan? David kembali memercikkan air, hingga mengenai kaki Elsa. Elsa sedikit menjauh. Aku sudah mandi, kok. Masa? Lagi, David memercikkan air kepada Elsa. Hingga gadis itu sedikit berteriak. Tuan! Elsa mencoba membalas perbuatan tuannya itu. Ikut memercikkan air kepada David. Keduanya saling memercikkan air dan saling menyemburkan tawa. Elsa yang tidak biasanya tertawa seperti itu, begitu terlihat seperti tidak ada beban. David berjalan mendekati Elsa. Apakah kamu bisa berenang? Elsa menggeleng pelan. Mau aku ajarin? Mata Elsa melebar. Ingatannya kembali saat David berenang bertelanjang dada dan memakai celana pendek.
Elsa langsung menggeleng cepat. Aku tidak mau. Aku tidak akan seperti biasanya penampilannya. Kamu tenang saja. Tidak mau. Nanti aku ditenggelamkan sama Tuan. Paling juga tenggelam di hatiku. David mengukir senyum, hingga terlihat giginya. Elsa menelan saliva. Memangnya hati Tuan kolam renang? Sudah ah. Aku mau ganti pakaian dan lanjut kerja. Awas ada yang mengintip. Elsa mendelik. Kalau ada yang mengintip, semoga matanya langsung katarak. Amin. Jahat sekali kamu. Mendoakan seperti itu. Terserah aku. Elsa melangkah pergi meninggalkan David di tepi kolam renang. Dasar gadis aneh, ungkap David setengah berteriak. Lalu, kembali tertawa. Setelah selesai berganti pakaian, Elsa kembali mengelap kaca jendela yang sempat tertunda. Pikirannya tertuju saat berada di tepi kolam renang bersama David. Senyuman terus terukir di bibirnya. Sigap, Elsa menepuk-nepuk pelan dahinya. Fokus bekerja, Elsa. Fokus. Namun, semakin Elsa berusaha melupakan saat bersama David di tepi kolam renang, justru dia semakin mengingatnya. Elsa terus menepuk-nepuk dahinya. Hingga hal itu terlihat oleh David yang baru turun dari lantai 2. David memandang heran gadis itu. Kenapa dia menepuk-nepuk dahinya? Sepertinya benar dia itu gadis yang aneh. David berjalan mendekati Elsa. Kalau terus menepuk-nepuk dahi, kapan pekerjaanmu selesainya? Pertanyaan David sedikit mengagetkan Elsa. Sigap, gadis itu kembali mengelap kaca jendela. Ini nanti juga selesai, Tuan. Lagian, kamu kenapa menepuk-nepuk dahi? Lagi memecahkan jerawat. Tangan Elsa terhenti dari aktivitasnya. Lalu, menoleh ke tuannya itu yang berdiri di sebelah kiri. Di dahiku tidak ada jerawatnya, Tuan. David menatap dahi Elsa. Masa sih? Iya, Tuan. Elsa menatap David begitu serius. Ekspresi wajah Elsa yang serius saat diledekin oleh David mampu membuat David tertawa. Elsa hanya menatap tuannya itu dengan tatapan heran. Kamu itu benar-benar gadis yang aneh ya. Aku tidak aneh, Tuan. Aneh. Tidak. David tidak berbicara lagi. Namun, memilih menatap Elsa. Hal itu membuat jantung Elsa berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Sigap, Elsa langsung mengalihkan pandangan. Lalu, kembali mengelap kaca jendela. Kalau Tuan terus menggangguku, kapan pekerjaanku akan selesainya? Jadi, kamu merasa sedang diganggu? Iya. Bahkan, Tuan pun mengganggu pikiranku. Elsa tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa menjawab pertanyaan dari David secara lisan. Baiklah. Aku akan keluar dulu. Mau bertemu sama teman. David membalikkan badan. Lalu, melangkah pergi. Elsa menoleh. Memandangi tuannya itu, hingga tidak terlihat lagi. Apakah Tuan David mau bertemu dengan Sivana? Kalau iya, kenapa aku seperti tidak rela? Ah, sudahlah. Itu kan haknya Tuan David. Lagian, aku hanya pembantunya di sini, batin Elsa berkecamuk. Malamnya, Elsa pergi ke perpustakaan pribadinya David. Setelah sampai sana, David sudah duduk seraya membaca buku. Elsa memilih salah satu buku, lalu ikut duduk di sana. David menyobek kertas, lalu menulis sesuatu di secarik kertas itu. Setelah selesai menulis, diberikannya secarik kertas itu kepada Elsa seraya tersenyum. Elsa yang sedang membaca buku, menatap heran secarik kertas itu. Gadis aneh. Elsa menatap David yang tersenyum kepadanya. Lalu, memberikan pulpen kepada Elsa. Kenapa Tuan terus menyebutku gadis aneh? Karena kamu memang aneh, Elsa. Aku mau baca buku. Aku mau mengganggumu. Elsa kembali menatap David. Tuan. David menyobek kertas lagi untuk kembali menulis sesuatu. Lalu, diberikan kepada Elsa. Di perpustakaan jangan berisik. Kalau mau bicara, lewat kertas saja. Seperti yang aku lakukan ini. Elsa tersenyum seraya menggeleng. Bagi Elsa, yang sebenarnya aneh itu justru David. Suka sekali ya Tuan menggangguku? Iya. Aku suka. Ada desiran di hati Elsa setelah membaca balasan itu.
Meskipun dia tahu yang dimaksud David itu suka mengganggunya. Namun, ada harapan yang berbeda di hati Elsa. Kenapa Tuan suka menggangguku? Karena kamu gadis yang aneh dan makhluk yang langka. Mata Elsa melebar setelah membaca balasan itu, sedangkan David mencoba menahan tawa. Jadi harus dilestarikan. Begitu? Elsa mengerucutkan bibir setelah menyerahkan secarik kertas itu. Harus dijaga dan disayangi. Jantung Elsa langsung berdebar lebih cepat setelah membaca balasan dari tuannya itu. Hingga membuatnya tidak tahu harus membalas apa lagi. Hal itu membuat David merasa heran. Karena Elsa tetap bergeming. David memilih menyobek kertas lagi dan menulis sesuatu. Hei, balas lagi. Kenapa malah diam? Aku mau baca buku. Kalau Tuan mau membicarakan sesuatu, nanti saja ya. Baiklah. Mari kita ke taman. Kita lihat bintang dan bulan. David langsung bangkit dari duduknya. Lalu, menyimpan buku di rak. Aku tunggu di taman. Kalau kamu tidak datang, gajimu aku potong 70%. David segera melangkah pergi. Elsa melebarkan mata. Kenapa Tuan membuat keputusan seperti itu? Akhirnya, Elsa segera menuruti keinginan tuannya itu. Berjalan sedikit cepat menuju taman setelah menyimpan buku di rak. Sesampainya di taman, Elsa duduk di samping David yang sedang memandangi bulan sabit. Kenapa Tuan mengajakku ke sini? Memangnya, kamu maunya diajak kemana? David menatap Elsa. Tuan, bukan itu maksudku. David mengukir senyum. Senyuman yang membuat Elsa terpesona. Karena melihat David tersenyum dari dekat. Elsa, kamu tahu kenapa aku suka meledekmu? Karena menurut Tuan, aku gadis yang aneh. Karena aku ingin mencairkan suasana ketika bersamamu. Aku ingin melihatmu terus tersenyum bahkan tertawa. Agar kamu bisa tetap bahagia. Antara percaya dan tidak percaya menyelimuti hati Elsa. Lelaki yang mulai mengganggu pikirannya, berkata seperti itu. Ingin membuatnya tetap bahagia dengan cara melontarkan ledekan. Lelaki yang baru dikenalnya belum genap 1 tahun, tapi begitu baik dan peduli padanya. Padahal, Elsa hanyalah seorang pembantu di sana. Mata Elsa mengembun. Sigap, Elsa mengedipkan mata begitu cepat. Lalu, tersenyum. Hei, jangan menangis. Elsa mengalihkan pandangan. Lalu, mengusap matanya. Aku tidak menyangka Tuan begitu baik. Padahal, kita belum kenal lama dan aku hanyalah pembantu di sini. Kamu memang pantas dipedulikan, Elsa. Sudahlah, jangan menangis lagi. David terus menatap Elsa yang masih memalingkan muka. Elsa kembali menatap David. Lalu tersenyum. Aku menangis karena bahagia, Tuan. David merogoh saku celananya. Lalu, memberikan sebatang coklat yang dia beli saat siang. Aku beli ini tadi siang. Mungkin, kamu merasa sebal karena aku terus mengganggumu. Elsa terus menatap coklat yang diberikan oleh David. Terimalah, Elsa. Elsa ingin menerima coklat itu, tapi dia tidak menyukai coklat. Maaf Tuan. Tapi, aku tidak suka coklat. Elsa berkata pelan. Ada rasa khawatir kalau David akan kecewa setelah mendengar perkataannya itu. Aku kira kamu suka coklat. Seperti wanita kebanyakan. Ya sudah. Aku makan saja coklat ini. David membuka bungkus coklat itu. Lalu, memakannya. Elsa mengukir senyum. Baginya, David begitu lucu. Tanpa ada rasa malu, langsung memakan coklat itu setelah tahu bahwa Elsa tidak suka coklat. Memangnya, apa yang kamu suka? Elsa memandang langit, yang aku suka itu kamu, Tuan. Ucap Elsa dalam hatinya. Kenapa diam saja? David kembali memakan coklat. Langitnya indah, Tuan. Iya. Aku tahu. David menatap Elsa. Jawab pertanyaanku. Apa yang kamu suka? Tuan berbuat baik kepadaku saja, aku sudah suka. Elsa membalas tatapan David. Senyuman manis terukir di bibirnya. Maksudku, seperti makanan, minuman, atau barang apalah yang kamu suka. Masa tidak ada? David mengernyit.
Dalam benak Elsa, aku lebih suka Tuan daripada semua itu. Elsa langsung menepuk-nepuk dahinya. Hingga membuat David bertambah heran. Elsa, kamu kenapa? Elsa menggeleng cepat. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi seperti ini? Batin Elsa tak menentu. Kamu kesurupan? David melebarkan mata. Baginya, Elsa memang benar-benar aneh. Elsa memegang dadanya, jantungku. Kenapa jadi berdebar lebih cepat? Tidak. Aku tidak bisa terus di sini. Aku bisa gila. Ucap Elsa dalam hatinya yang begitu bergemuruh. Maaf, Tuan. Aku harus segera istirahat. Aku takut besok akan kesiangan. Elsa bangkit dari duduknya. Gajimu aku potong 70%. Tuan. Duduklah. David menepuk pelan kursi. Kita belum selesai bicara. Kalau aku terus di sini, aku bisa gila, Tuan. David bangkit dari duduknya. Apa? Bisa gila? Kenapa? Sudahlah. Tuan tidak akan mengerti. Elsa melangkah pergi meninggalkan David. David membalikkan badan. Lalu bertanya, apakah kamu sudah mulai menyukaiku? Langkah kaki Elsa terhenti bersamaan dengan debar jantung yang lebih cepat dari sebelumnya. Si siapa yang suka sama Tuan? Tanya Elsa tanpa membalikkan badan untuk melihat tuannya itu. David berjalan mendekati Elsa. Kamu. Tidak, tegas Elsa. Seseorang akan bertingkah seperti orang gila bila sudah mulai menyukai orang lain. Elsa hanya mematung. Lidahnya terasa keluh untuk berkata-kata lagi. Aku sudah sering menghadapi wanita yang salah tingkah atau bertingkah tidak wajar ketika berada di dekatku. Dan saat ini, itu terjadi padamu. Elsa menatap David yang sudah berdiri di depannya. Tuan. Itu wajar, Elsa. David memotong ucapan Elsa seraya tersenyum. Tuan tenang saja. Aku tidak akan mengejar Tuan seperti wanita di luar sana. Karena aku sadar diri. Dan, lupakan tentang malam ini. Bagaimana kalau aku yang mengejarmu? Elsa merasa jantungnya berhenti berdetak. Pun merasa percaya dan tidak percaya dengan pertanyaan tuannya itu. Tuan jangan bercanda. Aku serius. Tatapan keduanya saling beradu. Semilir angin malam membelai keduanya. Elsa, sekarang aku tahu apa yang kamu suka. Apa, Tuan? Yang kamu suka itu, aku. Elsa dan David semakin akrab saat di rumah. Namun, keduanya tetap bersikap biasa, bahkan berjauhan saat di kampus. Karena itu akan lebih baik untuk keduanya, terutama Elsa. David tidak ingin, nanti Elsa menjadi bahan gunjingan atau disakiti oleh mereka yang terus mengejar David. Saat itu, Elsa melihat Zivana mendekati David yang berjalan menuju tempat parkir. Bahkan, Zivana memegang tangan kanan David. Ada rasa nyeri di hati Elsa melihat hal itu. Namun, Elsa sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa bagi David. Pun, sebaliknya. Elsa memilih segera pergi untuk menunggu angkot daripada terus melihat kejadian itu. Saat di sisi jalan raya, mobil yang dikemudi David lewat. Elsa melihat Zivana duduk di sebelah David. Dari dalam mobil, David melihat Elsa. Ada rasa khawatir, Elsa akan sakit hati melihatnya bersama Zivana. Maaf Elsa. Bukan maksudku menyakiti hatimu. Tapi, ini lebih baik agar orang lain menyangka aku dekat dengan Zivana, ucap David dalam hatinya. David menarik napas dalam. Elsa mencoba tersenyum, dalam hati Elsa, sudahlah, Elsa. Tuan David itu hanyalah majikanmu. Tidak perlu cemburu melihatnya bersama wanita lain. Sesampainya di rumah, Elsa segera berganti pakaian. Lalu, segera mengerjakan pekerjaannya. David yang baru pulang, melihat Elsa sedang menyapu di halaman. Lalu berjalan mendekati gadis itu. Sudah makan siang? Elsa terhenti dari aktivitasnya setelah mendengar pertanyaan dari tuannya itu. Elsa menoleh ke kiri. Nanti saja, Tuan. Elsa kembali menyapu. Jangan begitu, Elsa. Makan siang dulu sana. Iya, ini tanggung, Tuan. Elsa terus menyapu tanpa melihat David. Maaf ya, aku sudah mengantarkan Zivana pulang.
Elsa menelan saliva. Pikirannya jadi teringat saat Zivanna memegang tangan David, lalu semobil dengan David. Elsa menoleh ke David. Lalu tersenyum. Tuan tidak perlu minta maaf. Aku tidak masalah kok, kalau Tuan mengantarkan Zivanna. Tapi, kamu cemburu, kan? Aku biasa saja, Tuan. David berdecak. Padahal, aku ingin kamu cemburu. Kenapa Tuan ingin aku cemburu? Bersambung.